لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita buat kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat. Hari-hari ini banyak saudara kita berpamitan untuk berangkat ke tanah suci. Kita lepas mereka dengan tangisan, seolah-olah mereka tidak akan kembali. Mereka menjalankan rukun yang keringat, yaitu menjalankan ibadah haji bagi yang pertama. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat. Perintah Allah itu sudah dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika Ka'bah yang waktu itu sangkanya badai topan banjir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk membenahi Ka'bah yang hancur. Di situ Nabiullah Ibrahim dibantu oleh menantunya, istri Ismail yang kedua. Ismail membantu ayahandanya. Ketika mereka berdua selesai membangun Ka'bah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk memanggil seluruh umat manusia akan menjalankan ibadah haji ke tanah suci Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam seolah menolak perintah Allah itu karena Nabiullah Ibrahim suaranya tidak akan terdengar oleh umat yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, wa adzin fil nasi bil haqqi ya'tuka rijala. Panggillah wahai Ibrahim, panggillah seluruh umat manusia untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Nabiullah Ibrahim kembali lagi, suara tidak akan terdengar oleh umat manusia. Panggillah Ibrahim, aku yang akan menyampaikan perintah ini kepada mereka. Panggillah. Maka Nabiullah Ibrahim berdiri di atas makam Ibrahim dan sekarang ini ada di wakaf di dalam tawaf kita berada. Di situ Nabiullah Ibrahim berdiri, diangkat oleh makam itu naik ke atas bukit, naik ke atas gunung. Nabiullah Ibrahim menyerukan kepada seluruh umat manusia, wahai manusia, ketahuilah hari ini Tuhanmu telah menyuruh kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka berkunjunglah. Maka masyaallah yang maksud seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dijawab oleh semua langit yang berlapis tujuh, semua gunung, bahkan seluruh umat manusia ada di alam arwah, semua yang menjawab dengan panggilan
Tidak peduli kita ini kaya, tidak peduli kita ini miskin. Yang waktu itu menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim pasti akan bisa dan dapat menunaikan ibadah haji Islam. Maka tidak heran ma'asyiral hadirin, saudara kita kaya-kaya tapi tidak bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Tetangga kita yang tidak memiliki apa-apa, mereka bisa menunaikan ibadah haji. Maka kita selalu berharap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita dulu orang yang pernah menjawab panggilan Allah Ibrahim alaihissalam. Dan itulah makam Ibrahim, termasuk salah satu mukjizat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di samping Nabi Allah Ibrahim mempunyai satu baju pakaian yang waktu itu dipakai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat beliau dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, dan beliau tidak terbakar sendiri. Maka baju itu ma'asyiral hadirin diwariskan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada putra-putranya, termasuk pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur kuat, Nabi Allah Yusuf diberikan baju berkepala sebelah ayahnya. Lapisan pertama adalah baju yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan saudara-saudaranya tidak mengetahui bahwa Nabi Allah Yusuf diberikan oleh ayahnya baju warisan dari Nabi Allah Ibrahim. Maka ketika Nabi Allah Yusuf secara akal sehat ketika dimasukkan ke dalam sumur kuat itu, pasti Nabi Allah Yusuf akan mati. Tapi karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Allah Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang bersahabat, di dalam ayat itu ma'asyiral hadirin seolah-olah kita menafikan omongan orang-orang yang selama ini kita dengar bahwa mereka tidak bisa melaksanakan ibadah umroh, bahwa selama ini mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Mereka belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang yang sering melaksanakan ibadah haji seolah-olah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka berkali-kali yang sering ibadah haji dan umrah, kenapa saya tidak sama sekali hanya sekali melaksanakan ibadah haji dan umrah? Kita bisa protes bahwa Allah tidak ada. Allah memanggil kita sekali melalui Nabi Allah Ibrahim, tetapi kita ma'asyiral hadirin yang menjawab panggilan Allah itu berkali-kali. Maka ketika ada orang yang Islam yang sudah ada sempurna, ia kaya dimampukan oleh Allah, tapi ia tidak pernah menjalankan ibadah umroh atau haji, itu karena dulu ma'asyiral hadirin di alam arwah beliau yang tidak pernah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral hadirin yang rahimahullah, kita lihat dari media massa begitu besar, begitu dahsyat Ka'bah saat ini. Orang-orang dengan satu pakaian yang sama berwarna putih dikerumuni orang begitu banyak. Mereka menyembah Tuhan yang satu. Mereka tidak bisa memakai pakaian selain warna putih. Karena itu apa ma'asyiral hadirin, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termaktub di dalam Al-Quran, yang tersimpan di dalam Hajar Aswad, wa idh akhraja rabbuka bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim qalu alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi
Nabiullah Adam alaihissalam dikeluarkan dari ulang punggungnya, keturunan beliau, dan Allah mengambil saksi sumpah. Allah berfirman, wahai keturunan Adam, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Bala syahid. Mereka menjawab, bala syahid, ya engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang tidak boleh disekutukan. Maka masyaallah hadirin yang masyarakat rahimahullah, perjanjian atau ayat itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Hajar Aswad yang selalu kita cium. Begitu banyak perintah itu, sehingga siapapun yang tidak bisa mencium Hajar Aswad wajib melambaikan tangannya, tanda ia mencium Hajar Aswad. Disitulah ada perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwakili oleh Nabiullah Ibrahim Nabiullah Adam alaihissalam. Maka tidak heran masyaallah hadirin ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam haji wadahnya beliau mencium Hajar Aswad, beliau menangis dengan begitu hebat. Umar radhiyallahu anhu di belakang beliau ikut menangis. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tangisan Umar, beliau menengok dan bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Aku tidak tahu wahai Rasulullah, karena melihat engkau menangis, aku pun ikut menangis. Ketahuilah Umar, disinilah di dalam Hajar Aswad ini ada ayat Allah yang berfirman, wa in akhrajaka rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Ayat ini disimpan oleh Allah. Ayat ini merupakan satu tanda bukti bahwa manusia secara keseluruhan telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyekutukan terhadap Allah, untuk berhaji di tanah suci, untuk tidak meminta rezeki selain kepada Allah Subhanahu. Maka di situ Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis seolah-olah siapa yang bisa mencium Hajar Aswad? Iya, seolah-olah dipegang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedua kalinya. Maka pada hari ini masyaallah hadirin, saudara-saudara kita melaksanakan tawaf, mereka berebut dengan sekuat tenaga untuk mendapat dan bisa mencium Hajar Aswad. Tujuannya hanya satu, ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang belum dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan rezeki, Allah sediakan rezeki itu tiba dan bisa kita laksanakan rukun dan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dan mudah-mudahan di akhir khutbah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa tawassaw fil arham wa takhirul rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin kama yajibu 'alaina alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sahbihi min khalqihi wa khalqihi. Allahumma shalli wa sallim
أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء